Siapakah pemuda itu? Pemuda dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 adalah warga negara Indonesia yang berusia 16 sampai 30 tahun. Pemuda tergolong ke dalam usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun. Masalah apa sih yang dialami pemuda Indonesia saat ini? Masalah yang menghinggapi sampai saat ini adalah pengangguran. Menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia, tingkat pengangguran di usia muda selama kurun waktu 3 tahun terakhir yaitu 2019 sampai 2021 berada di sekitar angka 50% dari seluruh jumlah pemuda di Indonesia. Nah, berikut adalah penyebab meningkatnya pengangguran di usia muda. Antara lain yang pertama adalah efek pandemi COVID-19. Walau begitu, tingkat pengangguran di usia muda masih tinggi sejak sebelum terjadinya pandemi. Yang kedua, lapangan kerja yang semakin terbatas dan jumlah permintaan kerja yang semakin bertambah membuat peluang mendapatkan pekerjaan semakin kecil. Yang ketiga, kurang mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan. Yang keempat, perkembangan teknologi. Di era industri saat ini, semakin berkembangnya teknologi, semakin berkurang pula tenaga kerja karena tenaga manusia semakin tergantikan oleh mesin. Contohnya saja adalah penggunaan teknologi robotik dalam kegiatan produksi. Yang kelima, PHK massal yang terjadi karena efek pandemi COVID-19. Dampak buruknya apabila banyak pengangguran di usia pemuda antara lain, yang pertama adalah meningkatnya kemiskinan. Yang kedua, tindak kejahatan atau kriminalitas meningkat karena tidak bekerja, tidak tahu harus berbuat apa. Makanya, segala cara dihalalkan termasuk perbuatan kriminal itu sendiri. Yang ketiga, dapat menyebabkan bencana demografi, yaitu mudah dihasut oleh provokasi, menyebarkan hoaks, hingga mudah terpapar radikalisme. Yang keempat, kegiatan ekonomi menjadi lesu, karena daya beli menurun. Secara tidak langsung, tingkat pengangguran juga mempengaruhi kegiatan ekonomi seperti pasar yang menjadi sepi karena daya beli yang menurun, dan pemborosan penggunaan sumber daya yang apabila terjadi terus-menerus, maka para pedagang juga terkena imbasnya, seperti mengalami kebangkrutan sehingga tingkat pengangguran bertambah. Dan yang kelima adalah pendapatan negara atau daerah menjadi berkurang, yang dapat menghambat pembangunan nasional atau daerah. Solusi apa sih yang dilakukan untuk mengurangi tingkat pengangguran itu? Nah, salah satu solusinya adalah dengan berwirausaha atau entrepreneur. Sampai saat ini, tingkat wirausaha di Indonesia masih tergolong rendah. Berikut adalah penyebabnya. Yang pertama, sistem pendidikan yang kurang mendukung pemuda untuk menjadi wirausaha. Tidak dapat dipungkiri bahwa sistem pendidikan kita yang berjalan selama ini masih kurang untuk memberikan pengetahuan yang cukup untuk meningkatkan wawasan dan minat pemuda untuk terjun ke dunia wirausaha. Alih-alih meningkatkan minat, materi pendidikan yang ada cenderung membuat mereka merasa was-was untuk berwirausaha karena memang resiko berwirausaha cukup besar. Yang kedua adalah terlalu ambisius dan mendambakan kesuksesan instan. Tidak ada salahnya seorang pemuda memiliki ambisi dan ingin sukses. Namun apabila sikap itu ditunjukkan secara berlebihan, maka yang ditakutkan ialah sulit bangkit apabila mereka dihadapkan pada kegagalan. Yang ketiga, wirausaha kecil kurang berinovasi. Besar atau kecilnya wirausaha tidak ada bedanya. Yang membedakan ialah bagaimana kreativitas dan pemikiran yang inovatif oleh wirausahawan dalam mengembangkan idenya. Kurangnya inovasi dan kreativitas dalam menjalankan usaha membuat konsumen menjadi bosan dan beralih pada produk yang lebih unik dan kreatif. Yang keempat, lebih berminat menjadi pekerja atau karyawan. Seseorang biasanya mencari aman, bekerja sebagai karyawan dengan mengharapkan upah yang tetap dibandingkan wirausaha yang pendapatannya fluktuatif atau bahkan ada resiko tidak mendapatkan pendapatan pada hari itu. Tidak akan hilang suatu karir jika kita memulai berwirausaha. Bahkan yang terjadi adalah bakat, potensi, dan kemampuan terpendam yang dimiliki dapat kita manfaatkan dengan baik dan maksimal serta dapat menjadi batu pijakan menuju kesuksesan.
Berdasarkan definisi tersebut, terdapat beberapa kata kunci yaitu kreatif, menciptakan inovasi, mencari peluang, dan memperoleh manfaat yang besar yaitu peningkatan kehidupan. Wirausaha dan wira swasta, meski terdengar mirip, namun terdapat beberapa perbedaan yang memisahkan antara wirausaha dan wira swasta. Berikut adalah perbedaannya. Wirausaha, poinnya, orang yang bisa terampil dalam mengelola, memanfaatkan, maupun mengembangkan usaha. Poin kedua, dapat fokus dalam menjalani banyak bisnis. Poin ketiga, bisa berkreasi dan berinovasi serta memiliki visi jangka panjang. Dan poin yang keempat adalah fokus usaha dapat mencakup keseluruhan waktu dalam hidupnya. Sedangkan wira swasta adalah orang yang terampil dalam menciptakan nilai tambah suatu produk atau bisa memberikan kepuasan kepada pelanggan. Dan poin kedua, wira swasta berfokus menjalani satu bidang bisnis saja. Untuk poin ketiga, wira swasta mampu bertindak dan berpikir sesuai dengan kemampuan dan keberanian untuk mencari uang secara mandiri. Dan poin yang keempat, fokus usahanya hanya sekedar paruh waktu. Hubungan pemuda dengan wirausaha. Kewirausahaan adalah hal yang melekat pada diri pemuda, karena jati diri pemuda terdapat dalam prinsip-prinsip kewirausahaan. Antara lain, yang pertama adalah optimis. Seorang pemuda harus memiliki cita-cita atau harapan yang tujuan ke depannya yakin akan dirinya mencapai sebuah keberhasilan. Yang kedua, ambisius. Biasanya pemuda di usia 16-30 tahun memiliki ambisi yang besar untuk memperoleh sesuatu dalam kehidupannya. Yang ketiga adalah berani mengambil risiko dan peluang. Demi mewujudkan optimisme dan ambisinya, seorang pemuda harus berani mengambil risiko serta mencari peluang yang harus dihadapi demi mengembangkan ide bisnisnya, yang diharapkan tercapainya sebuah kesuksesan. Yang keempat, tidak takut gagal. Seorang pemuda tidak boleh takut akan kegagalan, karena semua orang pernah mengalami kegagalan. Kegagalan itu merupakan suatu proses untuk maju, dan dengan mengalami kegagalan, mental kita juga akan semakin kuat. Lagi pula, rencana Tuhan lebih indah dari yang kita perkirakan, bukan? Yang kelima, tidak mudah putus asa. Seorang pemuda yang tidak takut gagal pasti tidak mudah putus asa ketika dia mengalami kegagalan. Tidak mengapa jika gagal sampai 100 kali atau bahkan 1000 kali. Namun jangan sampai dengan satu kali kegagalan seorang pemuda merasa putus asa. Yang keenam, kreatif dan inovatif. Sudah mendarah daging seorang pemuda memiliki pola pikir yang kreatif dan inovatif. Apalagi Indonesia ini memiliki sumber daya yang melimpah yang dapat dimanfaatkan untuk menjadi ladang bisnis seperti kata Kus Plus. Orang bilang tanah kita tanah surga. Apa yang kita tunggu? Mari kita gunakan kreativitas dan inovasi dari otak kita yang luar biasa ini untuk memanfaatkan sumber daya alam negeri ini untuk menstabilkan ekonomi masyarakat. Yang ketujuh, independen atau mandiri. Memang sudah takdirnya jika seorang manusia yang mencapai usia pemuda dituntut untuk mandiri. Sikap mandiri menjadikan seorang pemuda yang tangguh tidak mudah digoyahkan oleh gangguan yang datang dari luar. Seperti halnya ketika kita membuat usaha, saat kita sudah memikirkannya matang-matang, akan ada omongan-omongan yang ingin menjatuhkan kita. Disitulah kemandirian kita menjadi seorang pemuda diuji. Apakah kita tetap bertahan dengan rencana yang sudah disusun dengan baik, atau runtuh begitu saja karena mulut orang-orang yang dengki? Mengapa pemuda harus berani berwirausaha? Nah, berikut beberapa alasan pemuda harus memberanikan diri untuk berwirausaha. Pertama, wirausaha dapat membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Manfaat wirausaha tidak hanya kita sendiri yang rasakan, namun juga banyak orang. Secara tidak langsung, kita andil dalam usaha mengurangi tingkat pengangguran dengan memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat di sekitarmu.
2. Memaksimalkan bakat dan potensi. Dengan berwirausaha, artinya potensi dan bakat yang terpendam dalam diri seorang pemuda dapat termanfaatkan dengan maksimal, apalagi seorang pemuda memiliki pemikiran yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, memperluas relasi. Dengan berwirausaha, secara tidak langsung kita juga memiliki koneksi dan relasi ketika menjalankan bisnis. Semakin banyak relasi, semakin luas pula peluang kita untuk mengembangkan bisnis dan memperlebar potensi bisnis kita. Yang keempat, belajar dari segi kegagalan. Ketika seorang pemuda belajar dari kegagalan, artinya dia selangkah lebih maju untuk mencapai kesuksesan. 1 atau 2 kegagalan tidak ada artinya jika kita melihat sang penemu bola lampu Thomas Alva Edison yang harus menerima kegagalan lebih dari 1000 kali hingga akhirnya dia sukses dan berhasil mematenkan 1093 produk inovasinya. So, come on! Kita sebagai pemuda juga jangan sampai takut gagal, apalagi putus asa ketika dihadapkan pada suatu kegagalan. Yang kelima, yang terakhir, meraih kesuksesan di usia muda. Jika Thomas Alva Edison meraih kesuksesan di usia tua, kenapa kita yang muda tidak mencoba meraih kesuksesan di usia muda? Akan sangat luar biasa apabila seorang dapat mencapai kesuksesan di usia muda. Maka dari itu, tunggu apa lagi? Kita tidak bisa selamanya menjadi penonton, karena dalam hidup ini kita adalah tokoh utamanya, dan tentunya kita semua menginginkan akhir yang bahagia. Langkah apa aja sih yang kita lakukan untuk memulai wirausaha? Yang pertama ada evaluasi diri. Sebelum memulai wirausaha, ada baiknya kita mengevaluasi diri kita sendiri dengan mempertanyakan hal-hal seperti ini. Apa alasan kamu ingin mendirikan usaha? Apa kemampuan atau keterampilan yang kita miliki? Passion kamu di bidang apa sih? Apakah kuliner, kerajinan, fotografi, desain, atau jasa lainnya? Lalu, seberapa banyak modal yang siap kamu keluarkan? Mengingat resiko bagi wirausaha pemula sangat menantang, kita wajib mengkalkulasi modal yang akan kita keluarkan. Lalu yang terakhir, sudah siapkah kamu menjadi wirausaha? Terdengar sepele, namun pertanyaan inilah yang akan menjadi gerbang pertama yang harus kita lewati oleh seorang calon wirausaha untuk memulai usahanya. Kemudian yang kedua, memikirkan ide bisnis. Jika kamu sudah mendapatkan ide bisnis yang matang, kami ucapkan selamat. Tapi, bagi sebagian yang belum punya ide, ada beberapa cara untuk mendapatkan ide bisnis. Yang pertama, melihat perkembangan zaman. Kamu harus melihat bagaimana kemajuan teknologi berkembang dengan pesat dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi lahan bisnis yang akan kamu laksanakan. Kemudian yang kedua, manfaatkan bidang keahlianmu. Jika wirausaha yang kamu jalankan tidak sesuai dengan bidang keahlianmu, tidakkah kamu akan kesulitan dalam mengerjakannya? Bagaimana mungkin seorang yang ahli dalam bidang kuliner menjalankan usaha perbengkelan otomotif yang bidang keahliannya sangat berbeda? Maka dari itu, kita perlu menjalankan usaha yang sesuai dengan bidang keahlian yang kita miliki. Lalu, melakukan pendekatan yang lebih mudah, murah, dan cepat. Kamu tidak akan punya ide wirausaha yang benar-benar baru. Lihatlah referensi usaha di sekitarmu dan ciptakan sesuatu yang lebih mudah, murah, dan cepat. Jika kamu ingin melihat macam-macam referensi berbagai macam usaha dan membutuhkan pendampingan usaha, khususnya di Kabupaten Cilacap ini,
Kamu bisa mengunjungi Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah PLUT KUMKM yang beralamat di Jalan Dr. Sutomo nomor 10, Kelurahan Sidakaya, Cilacap Selatan. Silahkan kunjungi. Kemudian yang terakhir, bertanya dengan rekan wirausaha lainnya. Jika kamu masih bingung menentukan ide bisnis, tidak ada salahnya jika kamu bertanya dengan rekan wirausaha yang ada di daerahmu. Siapa tahu mereka dapat memberikan nasihat dan masukan ide-ide kreatif yang bisa kamu kembangkan dalam bisnismu. Jika kamu ingin bertemu dengan rekan-rekan wirausaha lainnya, kamu bisa juga menghubungi kantor Himpunan Pengusaha Muda Indonesia, HIPMI, yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto nomor 15, Kelurahan Gunung Simping, Dream World Cilacap, Sekolah Perhotelan dan Kapal Pesiar. Yang ketiga, lakukan riset pasar. Riset pasar sangat penting agar kita tahu siapa target produk kita, siapa saja kompetitornya, serta untuk mengidentifikasi pihak mana saja yang berpotensi untuk menjadi mitra usaha kita. Yang keempat adalah mendapatkan feedback. Feedback atau umpan balik adalah hal yang diperlukan saat memulai usaha. Tujuannya adalah mendapatkan respon, penilaian, tanggapan mereka tentang usaha rintisanmu. Tapi ingat, tidak semua masukan harus kamu cerna mentah-mentah. Kamu harus menelaah mana masukan yang membangun dan mana masukan yang hanya menghambat kamu dalam menjalankan usahamu. Tapi ingat, jika kamu menerima banyak respon positif, kamu tidak boleh merasa terlalu senang, karena semakin tinggi kamu diterbangkan, semakin kencang pula angin yang mendera. Kemudian yang kelima, jadikan usaha resmi. Jika kamu sudah yakin dengan usaha yang kamu jalankan dan siap masuk ke tahap yang lebih serius, maka saatnya kamu resmikan agar usahamu terdaftar secara hukum. Hal ini harus kamu lakukan agar usahamu tidak mengalami sengketa seperti pencurian ide atau pelanggaran mitra dan sejenisnya. 6. Merancang rencana keuangan dan pendanaan. Pastinya kita ingin usaha yang kita bangun dapat terus berjalan dan bertahan di tengah persaingan. Untuk memenuhi hal tersebut, maka diperlukan kebutuhan dari segi material. Dalam memperluas koneksi dan skala usaha, kita membutuhkan pendanaan yang bersumber dari pihak ketiga. Untuk usaha skala kecil, mencari pendana sekelas investor akan sangat sulit. Namun, jangan khawatir, pendanaan juga dapat diperoleh dari pihak ketiga lainnya seperti rekan bisnis yang berpengalaman. Yang ketujuh, bentuk tim profesional. Wirausaha bukan berarti kita mengerjakan semuanya sendiri. Ada tim profesional yang bertujuan untuk memaksimalkan dan mendukung jalannya operasional usaha. Tim tersebut terdiri dari orang-orang yang kita percayakan untuk diberikan tanggung jawab sesuai dengan divisinya. Mereka bisa dimulai dari bagian keuangan, marketing, operasional, dan lain sebagainya. Jangan lupa, proses perekrutan juga harus dilakukan secara profesional ya. Yang kedelapan, mengembangkan produk dan layanan. Setelah skala usahamu semakin berkembang, saatnya kamu mengembangkan produk dan layanan. Karena tidak dapat dipungkiri dengan adanya usaha yang kamu jalankan, semakin banyak pula yang berusaha untuk menyalipmu. Maka kamu dituntut untuk terus berpikir kreatif dan berinovasi agar usahamu terus berkembang dan tidak terkesan jalan di tempat yang akhirnya dapat membawamu menemui kegagalan. Yang kesembilan, meningkatkan penjualan dan usaha. Tujuan utama membangun sebuah usaha adalah untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Ketika usahamu semakin berkembang, maka akan ada tanggung jawab yang harus dipenuhi, yaitu meningkatkan tingkat penjualan dan usaha dengan menentukan target dan strategi penjualan yang bisa dilakukan dengan hal berikut. Poin pertama, mengenali pelanggan. Pembeli atau pelanggan adalah raja. Kalimat itulah yang selalu melekat jika kita hendak menjual produk kita. Akan sangat bahagia
seorang raja apabila pelayannya tahu apa yang dia inginkan. Apalagi jika keinginan itu dipenuhi sebelum dia memintanya. Maka dari itu, kita wajib mengenali bagaimana karakteristik pelanggan kita. Jika kita dapat melayani pelanggan seperti itu, maka niscaya mereka akan loyal pada produk atau layanan kita. Poin kedua, lokasi yang strategis. Memilih lokasi yang strategis merupakan hal yang penting jika kita ingin usaha kita berjalan dengan baik, yaitu dengan lokasi yang mudah diakses oleh calon pelanggan atau pembeli secara terbuka. Yang poin ketiga adalah lakukan internet marketing. Saat ini masyarakat lebih suka berbelanja melalui ruang yang lebih private dan terhindar dari keramaian. Contohnya saja berbelanja menggunakan online shop. Nah, ini adalah salah satu strategi internet marketing yang efektif karena di situ kita dapat berinteraksi dengan konsumen tanpa dibatasi ruang dan waktu. Kemudian poin keempat adalah promosi penjualan. Kegiatan promosi dilakukan supaya produk maupun layanan dari usaha kita dapat dikenal luas oleh masyarakat. Oleh karena itu, jangan sungkan untuk ikut serta ketika ada festival UMKM ataupun acara yang melibatkan kewirausahaan. Selain itu, manfaatkan juga media jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram maupun TikTok untuk mempromosikan produk yang kita jual. Poin yang terakhir, yakni jalin hubungan dengan pelanggan. Untuk menjalin hubungan khususnya dengan pelanggan setia, maka perlu dibuatkan database pelanggan. Masukkan data-data penting beserta kemajuan yang telah dicapai, hubungi mereka secara berkala, dengarkan atau perhatikan apa saja yang mereka butuhkan atau keluhkan mengenai produk dan layanan kita. Kemudian, kita bisa informasikan mengenai promo produk yang sedang berjalan dan berikan layanan yang terbaik agar pelanggan merasa puas, karena menjaga hubungan dengan pelanggan adalah salah satu kunci kesuksesan yang harus diraih dalam menjalankan usaha. Nah, agar kita semakin yakin dan berani untuk terjun ke dunia wirausaha, baiknya kita simak wawancara dengan wirausahawan lokal yang usahanya sudah cukup dikenal masyarakat luas di Kabupaten Cilacap, yaitu Shirley Salsabila, founder dari Ngepack ID.